Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Ketika teman-teman lagi mencolok atau memasang sebuah flash disk atau USB drive, pasti teman-teman di sistem tray-nya, atau mungkin lebih tepatnya adalah di taskbar-nya, pasti akan ada icon yang bentuknya seperti ini. Oke, ikonnya bentuknya ya memang flash disk gitu ya. Namanya adalah Safely Remove Hardware and Eject Media, yang dimana teman-teman akan gunakan icon ini untuk meremove atau mengeject dari sebuah flash disk. Oke, contohnya seperti ini. Kita klik, lalu kita pilih dari drive kita, dan voila, flash disk kita akan langsung tercabut. Tapi pertanyaannya sesuai dengan video adalah, apakah teman-teman sebenarnya perlu banget untuk mengeject terlebih dahulu gitu dengan menggunakan metode yang tadi untuk mengeject sebuah flash disk? Oke, di sini saya akan jawab secara simpel dan akan saya jelaskan. Jawabannya adalah tidak perlu sebenarnya. Oke, mungkin di sini teman-teman pasti banyak yang kontra. Oke, nanti takut datanya hilang. Nanti takut file sistemnya rusak. Nanti takut flash disknya bakal rusak. Nanti takut bad sector dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan jawab terlebih dahulu ya. Oke, sebenarnya teman-teman aman untuk mengeject tanpa perlu menggunakan prosedur yang tadi. Asalkan ada satu syarat, yaitu si USB drive-nya ini tidak lagi sedang memproses data. Mungkin kalau misalnya teman-teman suka mencolok sebuah flash disk ada lampu-lampunya. Nah, kalau lampu-lampunya lagi berkedip, itu artinya flash disk teman-teman lagi membaca data gitu. Jadi jangan langsung main dicabut. Oke, itu yang pertama ya. Jadi teman-teman harus simak video ini sampai akhir. Yang kedua, sebenarnya flash disk itu memiliki satu konfigurasi yang tidak dimiliki atau tidak diketahui oleh banyak orang. Oke, dengan cara kayak gimana? Oke, sekarang kita akan coba untuk colokkan terlebih dahulu dari USB drive kita atau dari flash disk kita. Oke, konfigurasinya ada di mana? Oke, tepatnya ada di device manager. Oke, sekarang kita akan buka langsung device manajernya. Dan oke, sekarang kita akan buka. Oke, sekarang kita akan menuju langsung ke USB drive atau bisa dibilang adalah ke disk drive-nya ya. Oke, di sini adalah Kingston Data Traveler adalah dari USB sayanya ya. Oke, di sini akan saya coba ulang lagi. Oke, dengan cara pertama klik kanan dan kita coba klik Properties. Oke, teman-teman akan melihat sebuah tab yang namanya adalah Policies. Nah, inilah suatu settingan atau konfigurasi dari flash disk kita yang sebenarnya tidak banyak orang ketahui. Removal Policy. Oke, artinya di sini teman-teman bisa menggunakan USB ini dengan dua mode. Yang pertama adalah Quick Removal atau secara defaultnya gitu ya, di mana Windows akan mendeteksi USB drive ini atau flash disk ini gitu ya sebagai removable. Jadi teman-teman bisa meremove dari USB ini kapanpun, asalkan lampu dari USB-nya, kalau teman-teman menggunakan flash disk biasanya ada lampu, itu lagi tidak bekerja. Kalau lampunya lagi nggak kedip-kedip gitu ya, lagi mati gitu ya, itu teman-teman bisa langsung dicabut. Bahkan sebenarnya menurut Windows juga, bahwa teman-teman ketika lagi memproses data atau mungkin teman-teman lagi nggak ngopi, lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, itu sebenarnya teman-teman bisa langsung main cabut aja gitu. Nggak apa-apa tuh sebenarnya, karena di sini memang ada polisinya yang sudah mengamankan dari flash disk itu. Nah, yang kedua adalah better performance. Oke, di sini ada penjelasannya, enable write caching in Windows. Oke, jadi kalau misalnya kita menggunakan better performance, maka USB kita, flash disk kita, itu akan ada cache-nya. Oke, hal ini mirip mungkin kurang lebih seperti SSD lah ya, SSD Samsung yang bagus-bagus gitu ya, yang memiliki DRAM cache. Dimana kalau misalnya SSD tersebut memiliki DRAM cache, maka pemrosesan datanya akan lebih cepat. Tapi berbeda kalau misalnya SSD-nya tidak memiliki DRAM cache, itu maka tidak akan cepat gitu lah ya, tidak akan secepat yang memiliki DRAM cache. Oke, di sini saya akan coba untuk mencontohkan terlebih dahulu. Kalau misalnya pertama kita menggunakan removal policy yang pertama, yang quick removal. Oke, kita akan coba terlebih dahulu dan kita akan langsung coba kopikan. Oke, di sini saya sudah kopikan filenya ke dalam clipboard dan langsung tinggal kita pastekan saja, yaitu adalah sebuah podcast lah ya. Oke, seperti ini. Oke, mungkin teman-teman ngelihat dari kecepatannya ini kurang lebih hanya sekitar 3, 4 bahkan tadi ya sampai 5 gitu ya dari megabyte per second. Oke, kurang lebih ini akan rata karena saya hanya mengopi sebuah file ya.
Kalau misalnya mengopi filenya yang kecil-kecil, yang banyak satu folder gitu, mungkin kurang lebih kayak game atau apa, itu mungkin bisa lebih lambat lagi. Karena memang kalau makin banyak file, maka pemrosesan dari Windows-nya juga akan semakin lama. Oke, sekarang kita akan cancel lagi. Sekarang kita akan langsung saja ganti dari modenya. Oke, modenya kita akan gunakan better performance. Kira-kira apakah ada perbedaan yang signifikan? Oke, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu. Kita langsung ke properties di device manajernya dan kita ubah policies-nya menjadi better performance. Apakah ada perubahan yang signifikan? Oke, sekarang kita akan langsung lihat. Oke, ini device-nya sudah langsung merefresh ya. Oke, sip. Sekarang kita akan langsung coba apakah ada perubahan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa ternyata mungkin kurang lebih di sini kayaknya masih sama ya. Karena kenapa? Karena kebetulan memang tergantung dari sebuah flash disk-nya. Oke, flash disk yang zaman sekarang apalagi yang memiliki USB 3 portnya itu biasanya sudah dilengkapi dengan fitur DRAM Charge. Oke, tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan USB yang sama seperti saya, USB 2, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya saya memang tidak bisa melihat perbedaannya secara langsung karena saya tidak memiliki USB drive yang USB 3 gitu. Nah, hal ini akan kerasa banget nih ya teman-teman kalau misalnya teman-teman memiliki sebuah hard disk eksternal. Oke, teman-teman kalau misalnya memiliki sebuah hard disk eksternal, maka fitur dari yang policy tadi itu sangat penting sekali. Oke, tapi ingat ya teman-teman, bahwa hard disk eksternal dengan USB drive itu sangat berbeda. USB drive kalau misalnya teman-teman mengopi gitu ya, ya mungkin flash disk gitu ya, kalau misalnya teman-teman lagi tidak dipakai langsung dicabut aja itu nggak jadi masalah. Tapi kalau hard disk, itu teman-teman wajib menggunakan fitur ini. Oke, sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan hard disk, ya dibedakan hard disk sama flash disk ya. Kalau teman-teman menggunakan hard disk, teman-teman wajib menggunakan fitur ini. Mau nggak mau. Karena kenapa? Karena hard disk itu memiliki hal atau memiliki hardware gitulah ya, memiliki perangkat yang berputar, yang berjalan. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan fitur ini, maka hard disknya putarannya, piringannya itu akan berhenti terlebih dahulu, baru teman-teman bisa dicabut dengan enak gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman menggunakan SSD atau flash disk itu tidak perlu juga tidak apa-apa. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk videonya kali ini ya. Semoga teman-teman bisa membuktikannya sendiri gitu ya, bahwa ternyata policy yang di sini gitu ya, yang ada di device manager ini, nah yang ada di sebelah sini itu akan sangat penting sekali kalau misalnya teman-teman memiliki USB 3. Itu yang ke-1. Dan yang kedua, apalagi kalau teman-teman memiliki SSD atau hard disk eksternal, pasti teman-teman akan merasakan perbedaan yang sangat luar biasa dari removal policy ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang ya. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.